Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh-solehah kelas 3 semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat ya. Baik anak-anak, bertemu lagi dengan saya Ustadz Ardi. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 4, muatan bahasa Indonesia. Silakan dipersiapkan buku tulis dan dipersiapkan dirinya agar bisa menerima materi dengan baik. Baik anak-anak, sebelum kita ke materi pertama, kita harus tahu apa KD hari ini atau KD pembelajaran hari ini. Baik, yang pertama 3.1, menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, atau eksplorasi lingkungan. Kemudian selanjutnya 4.1, menyajikan hasil informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan kalimat efektif. Baik. Nah, anak-anak, kita langsung menuju materi yang pertama. Jadi, materi yang pertama adalah pengertian perubahan wujud. Nah, jadi materi hari ini mirip-mirip dengan materi minggu kemarin ya, anak-anak. Cuma nanti lebih banyak ke perubahan wujud yang ada di sekitar kita yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kemarin pengertiannya, hari ini kita akan mencari lebih detail dan contoh-contohnya. Baik anak-anak, yang pertama adalah pengertian perubahan wujud. Nah, ini perubahan wujud adalah perubahan wujud dari bentuk awal menjadi bentuk lain. Nah, ini jadi perubahan bentuk yang awalnya misalnya bentuknya keras menjadi cair, ataupun sebaliknya dari awalnya cair menjadi keras. Contohnya ketika kalian menyalakan lilin. Lilin yang kalian nyalakan awalnya keras, karena terkena api dia mencair, dan karena api kalian itu sudah mati, dia menjadi dingin lagi dan menjadi keras lagi. Itu perubahan wujud yang pertama. Kemudian perubahan wujud contoh yang kedua lagi, misalnya ketika ada orang membuat gula Jawa, gula merah, gula aren. Nah, bahannya itu bahan cair dari nira kelapa, nira aren. Nira itu air yang diambil dari bunga pohon aren dan pohon kelapa ya, itu ada nira yang bisa diambil. Nah, di sana setelah diambil kemudian dikumpulkan, ditaruh di wajan yang besar, kemudian dipanaskan selama berjam-jam. Dia nanti ketika dingin akan menjadi padat, akan menjadi gula merah, gula aren yang biasanya mama kalian beli untuk buat es, untuk hal lainnya. Nah, ketika nanti sudah umi kalian beli, kemudian mau diolah, dipanaskan, dia akan mencair lagi. Nah, seperti itu anak-anak, perubahan wujud yang ada di sekitar kita. Padat menjadi cair, cair menjadi padat menjadi cair. Nah, seperti itu, dan bisa kita lihat banyak di sekitar kita. Kemudian yang kedua adalah perubahan wujud di sekitarku. Contoh-contoh perubahan wujud di sekitarku. Nah, tadi Ustaz sudah memberikan banyak sekali contoh ya. Lilin yang mencair, kemudian nira kelapa yang dipanaskan, kemudian nira aren yang dipanaskan menjadi gula batu, kemudian dibeli umi kalian, dipanaskan menjadi cair, bisa untuk membuat es yang membuat rasa manis. Kemudian ada juga gula putih yang dipanaskan akan menjadi cair. Banyak sekali anak-anak perubahan yang terjadi di sekitar kita, yang seperti tadi contohnya tadi ini, dari padat menjadi cair, kemudian cair menjadi gas. Kalau dari padat menjadi gas, kemarin juga sudah ada Ustaz beri contoh kapur barus ya, dari padat menjadi gas, dari gas menjadi cair, peristiwa mengembun pagi itu, dari gas-gas air yang menjadi dari kabut kemudian menjadi embun yang biasanya kalian temui ketika di pagi hari, seperti itu ya. Banyak sekali anak-anak contohnya. Ketika mungkin besi yang keras pun ketika dipanaskan dia juga akan menjadi lunak dan bisa dibentuk-bentuk, maka akhirnya bisa menjadi
peralatan-peralatan yang bisa kalian gunakan. Jadi banyak sekali, contohnya menjadi pagar rumah, menjadi besi-besi yang bisa digunakan untuk membantu pekerjaan kalian. Seperti itu, benda yang keras bila dipanaskan juga bisa menjadi lunak. Nah, seperti itu anak-anak. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah pemanasan global. Nah, ada yang tahu pemanasan global itu apa? Nah, baik anak-anak, pertama kita akan mempelajari pengertian pemanasan global. Jadi anak-anak, pemanasan global adalah bertambah panasnya suhu bumi. Nah, global itu bahasa lain dari bumi ya. Jadi bumi yang kita tepati ini semakin lama suhunya akan menaik, akan bertambah. Kita yang mungkin bertempat di tengah-tengah Pulau Jawa sini kurang merasakannya selain suhu panas, tapi saudara-saudara kita yang ada di pesisir pantai, yang ada di kutub utara, ada yang di tempat-tempat lain itu begitu merasakan dampak dari pemanasan global. Contohnya yang ada di utara Pulau Jawa itu semakin tinggi abrasi, air laut itu semakin menggerus permukaan tanah, dan masih banyak contoh yang lain nanti akan Ustadz jelaskan pada materi selanjutnya. Kemudian sebab-sebab pemanasan global. Nah, ini banyak sekali sebab-sebabnya anak-anak, tapi Ustadz nanti akan memberikan beberapa contoh untuk kalian. Nah, yang pertama adalah asap-asap pembuangan dari pabrik. Nah, kalian tahu, mungkin kalian sering melihat pabrik-pabrik itu ketika dia membuang asap itu akan mengotori lapisan ozon dan akan menaikkan suhu bumi kita menjadi panas, menjadi semakin panas bumi kita. Asap yang dikeluarkan kendaraan bermotor, mobil, bis, semuanya itu akan membuat lebih panas dunia kita ya, itu pastinya. Kemudian selanjutnya itu hutan yang semakin berkurang. Nah, adanya pohon itu akan mengurangi penguapan yang ada karena sinar matahari tidak sampai tanah. Ketika sinar matahari langsung ke tanah, dia akan kembali lagi, dia akan langsung menambah panas suhu bumi. Ketika ada pohon, maka itu tidak terjadi. Maka sewajarnya kita harus merawat, melestarikan alam kita agar banyak pohon dan agar suhu bumi kita tidak banyak naik. Misalkan saja ketika di depan rumah kalian ada pohon dan di depan rumah kalian tidak ada pohon, maka akan terasa panas yang mana? Nah, pasti akan terasa panas yang rumah tidak ada pohon di depannya. Seperti itu contohnya anak-anak. Kemudian akibat dari pemanasan global, akibatnya ini banyak sekali. Contohnya es di kutub utara itu semakin mencair. Nah, kalian belum bisa merasakannya, tapi dampaknya itu baru akan terasa 5-10 tahun ke depan anak-anak. Permukaan air laut akan semakin menaik karena es yang di kutub utara itu mencair. Kemudian hewan-hewan yang tinggal di sana kehilangan rumah karena esnya semakin mencair, dia tempat tinggalnya semakin berkurang. Kemudian dia juga akan kesulitan mencari makan. Nah, itu anak-anak dampaknya banyak sekali. Suhu di bumi ketika semakin panas itu efeknya juga banyak sekali. Kemudian selanjutnya adalah kerugian akibat pemanasan global. Wah, ini juga lebih banyak anak-anak. Ustadz akan memberi contoh yang paling besar. Kerugiannya itu adalah iklim yang tidak menentu seperti sekarang. Waktunya musim kemarau, hujan. Waktunya musim hujan, kemarau. Itu siapa yang kesulitan? Banyak sekali anak-anak. Para petani, para tukang kebun, para tukang sayur, para peternak. Ketika mereka waktunya tanam, tiba-tiba hujan. Ketika waktunya mereka panen, tiba-tiba hujan. Ketika waktunya tanam, tiba-tiba kering, tidak ada hujan, maka kesulitan mengairi sawah mereka. Lah, ini yang dinamakan efek dari pemanasan global, iklim yang tidak menentu. Nah, ini sangat berbahaya ya anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah cara mengurangi dampak pemanasan global. Ini sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang pertama, ini penting sekali anak-anak, kita harus melakukan reboisasi atau penghijauan lagi hutan yang gundul. Nah, kalian bisa menanam pohon apa saja, yang penting pohon itu bisa tumbuh dan nanti bisa memberi manfaat untuk orang lain. Kalau Ustadz itu biasa menanam pohon beringin, pohon yang bisa menahan air banyak, pohon trembesi. Nah, itu Ustadz sudah mulai menanam. Karena seperti ini anak-anak, ketika kalian menanam pohon, ada orang
berteduh di bawah pohon yang kalian tanam, maka itu sudah akan menjadi amal untuk kalian. Orang yang menghirup oksigen dari hasil pohon yang kalian tanam, itu juga pasti sudah menjadi amal jariah untuk kalian. Ketika mungkin kalian sudah tua, meninggal, tapi pohon yang kalian tanam masih banyak sekali, memberi manfaat untuk banyak orang, maka kebermanfaatan itu akan menjadi pahala untuk anak-anak sekalian. Seperti itu. Nah, ini adalah selanjutnya adalah siklus air, anak-anak. Jadi siklus setelah kita tadi mempelajari pemanasan global, ini adalah siklus air. Nah, ternyata air itu hanya berputar-putar, anak-anak sekalian. Ketika dia hujan, dia jatuh ke tanah. Di tanah nanti dia meresap. Ada yang terus ke laut, ada yang terkena panas matahari, kemudian dia menguap menjadi embun. Nah, yang terus ke laut, selanjutnya ngapain air di laut? Nah, setelah air itu di laut, dia terkena panas, dia juga akan ada yang menguap. Menguap pun dia juga akan menjadi mendung terbawa angin, dia bisa pergi ke rumahnya si A, rumahnya si B. Nah, dia kemudian bisa hujan di mana-mana. Itu karena mendung yang terbawa air. Dia setelah hujan, dia jatuhnya juga air lagi, masuk ke tanah, masuk ke selokan, ada yang langsung menguap, ada yang menguapnya setelah sampai di laut dan kembali seperti itu. Jadi siklus air itu ternyata berputar-putar ya anak-anak. Jadi yang perlu kalian ketahui ini, air hujan itu dari mana? Ternyata ini seperti yang ada di gambar, air hujan itu ternyata berputar-putar. Nah, seperti itu, bisa melalui sungai. Di sungai ada yang sudah menguap, ada yang sampai laut baru menguap, ada yang di dalam tanah sudah menguap. Nah, maka ketika banyak pohon, penguapan akan berkurang. Jadi air yang ada di tanah itu akan banyak, anak-anak. Maka sewajarnya kita harus rajin-rajin menanam pohon. Kita menuju materi yang terakhir. Jadi ini selanjutnya adalah dampak perubahan wujud benda terhadap kehidupan manusia. Ini yang terpenting tadi Ustadz sudah memberi contoh. Itu yang paling terasa itu perubahan iklim, anak-anak. Ketika iklim sudah tidak menentu seperti sekarang ini, waktunya musim kemarau tiba-tiba musim hujan, maka harga tumbuh-tumbuhan, misalnya harga cabai pun akan menjadi murah karena waktunya panen dia malah terjadi hujan. Waktunya dia menanam malah terjadi hujan yang deras, akan rusak semua. Nah, seperti itu anak-anak. Selanjutnya adalah tugas kita untuk selalu melestarikan alam. Ini wajib ya anak-anak, wajib sekali. Siapapun, yang cewek, yang cowok, yang sudah besar, yang masih kecil, kita harus melestarikan alam dengan menanam pohon, menyayangi hewan, membuang sampah pada tempatnya. Misalnya kalian punya plastik masih layak dipakai, bisa dipakai lagi, tidak dibuang. Nah, dengan begitu kita akan melestarikan alam kita, anak-anak. Nah, itu kewajiban kita. Nah, baik anak-anak, sebelum Ustadz akhiri, mari kita sedikit mempelajari tentang Islam ternyata sudah membahas ini sejak lama, anak-anak. Seperti firman Allah dalam surat Al-A'raf ya, ayat 57. Jadi, yang artinya dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya, maksudnya adalah hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan, mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, yang daerah yang kering, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam tumbuh-tumbuhan. Seperti itulah kami membangkitkan yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Nah, seperti itu anak-anak. Sebelum kita belajar ini Allah sudah membahas itu jauh-jauh sekali. Bagaimana siklus hujan yang ada di laut, kemudian tertiup angin kepada daerah-daerah yang kering, kemudian hujan, tumbuhan yang kering itu menjadi hidup lagi. Allah sudah menjelaskan itu ternyata sudah lama sekali. Maka kita harus selalu bersyukur, terlahir dalam keadaan Islam, selalu mempelajari agama Islam kita, dan selalu mensyukuri segala yang Allah berikan. Nah, baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Tetap jaga diri kalian, tetap jaga kesehatan kalian, tetap patuhi orang tua kalian, tetap jaga amal ibadah kalian, anak-anak. Nah, itu yang terpenting. Ustadz akhiri pembelajaran kita hari ini. Apabila ada kurang lebihnya Ustadz mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.